Shalom, selamat malam Jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kalau malam hari ini kita dapat kembali bersekutu walaupun masih dilakukan secara online. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali persekutuan doa kita malam hari ini dengan bersama-sama menyebutkan ayat hafalan kita pada minggu ini yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Biarlah ayat hafalan ini terus bergema dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus diingatkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Mari kita bersyukur atas kasih Allah yang telah menebus dosa kita dan menjadikan kita ciptaan baru. Kita naikkan ungkapan syukur kita dengan menyanyikan KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kiranya pujian menjadi ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami dan menebus dosa kami, Allah yang menjadikan kami ciptaan baru, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar pada kami, untuk karya penebusan-Mu di dalam Yesus Kristus. Kiranya kami dimampukan untuk hidup dengan benar di hadapan-Mu sebagai ciptaan yang baru. Bapa, malam hari ini kami kembali datang kepadamu, bersekutu melalui persekutuan doa yang dilakukan secara online. Biarlah melalui persekutuan doa ini, melalui pujian dan firman Tuhan, iman kami boleh kembali disegarkan dan dikuatkan. Dan biarlah kami juga boleh semakin teguh dalam menapaki kehidupan kami sebagai ciptaan yang baru. Kiranya Tuhan berkenan dengan persekutuan doa kami malam hari ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GKI Kanan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa yang merindukan sungaimu dari KPPK 417. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Pince. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa melalui online beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini, Tuhan beri kita kesempatan, beri kita kesehatan. Kami sudah datang ke hadapan Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saat ini kami mau dengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang hadir
mereka bisa diberkati. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita lihat sebagian firman Tuhan. Terambil di 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya. Jadi siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita sama-sama renungkan satu tema, ialah yang lama sudah berlalu ya, yang baru sudah datang ya. Nah Bapak Ibu, waktu lalu begitu cepat ya, tidak terasa kita sudah masuk ke tahun 2022, sudah di tengah tahun ya, sudah bulan Juni ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Juli ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan beri kita kesempatan bisa merayakan Natal di tahun 2021 ya. Kita bisa ibadah all and new ya, juga bisa merayakan tahun baru nasional ya, juga tahun baru Imlek ya. Nah, bersyukur kepada Tuhan ya, teringat saya ingat kembali gitu ya. Nah, tahun baru Imlek tahun ini jatuhnya di Februari tanggal 1 hari Selasa ya. Tapi sesungguhnya ya, tahun baru Imlek ini kami lalui dengan sangat-sangat sederhana ya. Mungkin karena ada COVID ya, semua orang sederhanalah lewati Imlek gitu ya. Nah, saya kalau ingat Imlek itu, asal ada tahun baru Imlek pasti ingat mama ya. Mama waktu dia masih hidup ya, setiap tahun waktu sebelum Imlek 1 minggu, dia pasti ajak kita anak-anak semua harus gotong royong ya, gandeng tangan bersihkan rumah, pembersihan ya. Semua barang-barang yang tidak pakai, yang sudah rusak ya, buang semua ya. Debu-debu di mana dibersihin, sambil ambil kemoceng ya, sambil dia minta berkat ya, sambil nyap-nyap. Holai paiki, holai paiki. Artinya yang baik-baik datanglah gitu ya. Yang jelek-jelek punya pergilah semua ya. Jadi mama bisa minta berkat ya sama Tuhan ya. Jadi yang baik datang, yang jelek-jelek, yang gak bagus semua pergi, sambil sapu, sambil mohon gitu ya, sampai bersih-bersih. Nah, sacap meh, yaitu sebelum Imlek kita makan besar satu keluarga sama saudara, sama mama, sama papa ya. Sangat sukacita, bahagia. Nah, besok pagi ya, itu Ceit ya, wah kita harus sudah pakai baju baru semua ya. Lagi juga banyak kan pakai baju warna merah ya, hoki punyalah gitu ya. Dan kita juga harus ngomong baik-baik, kata-kata yang bagus ya. Misalnya ya, kita harus ngomong Gong xi fa cai, hong bao na lai ya, xing nian kuai le, wan si ru yi ya, xing xiang si chen, chang ming bai sui, nian nian yu yi, dan seterusnya. Pokoknya semua kata-kata yang baik. Jadi kita bahagia di hari Imlek ya. Apapun kita inginkan semua dicapaikan ya. Apapun kita lakukan semua lancar ya. Dan panjang umur kita ucapkan kepada orang yang kita kasihi ya. Dan juga setiap tahun itu ada lebih, enggak kekurangan. Itulah ya, kita orang Congkok ya, kita bisa ngomong kata-kata yang baik
ya, berkat-berkat dari Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, setiap tahun Imlek ya, kita semua diberi berkat kepada Tuhan, yaitu semua baru. Luar kita semua baru, baju baru, sepatu baru, ya tas baru, ya jasmani kita semua baru lah ya. Ada orang dia tahun baru ya bisa beli mobil baru, ya rumah baru, motor baru, HP baru, semua baru ya. Semua mereka bisa dapatkan ya. Semua jasmani Tuhan berkati, puji syukur kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sama ya, masuk tahun 2022 ini kita tidak hanya di luar kita diberkati Tuhan, jasmani kita diberkati Tuhan, rohani kita di dalam hati juga harus diberkati Tuhan, harus dibaharui. Itu penting sekali. Seperti Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang adalah di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Nah, firman Tuhan mengatakan setiap orang Kristen yang sudah di dalam Tuhan ya, kita sudah jadi ciptaan baru karena kita sudah percaya Tuhan Yesus jadi juru selamat kita masing-masing pribadi. Kita sudah ngaku dosa, kita bertobat ya, kita sudah hidup berubah, jadi dibaharui, jadi ciptaan baru. Nah si aku yang lama itu, yang jelek, yang jahat, yang dosa itu, semua kita singkirkan ya, buang jauh-jauh ya. Seperti Galatia 5 19 sampai 21 ya. Jelek-jelek, dosa yang jelek-jelek, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan ya, roh pemecah ya, kedengkian, kemabuk-mabukan ya, pesta pora dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah bahwa barang siapa ya, firman Tuhan katakan, yang masih suka melakukan hal-hal yang demikian ya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah ya. Ingat ya, kalau kita masih di dalam dosa, kita tidak diselamatkan ya. Itu penting ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya ya semua hawa nafsu kedagingan ya, jangan kita remehkan ya. Kita harus ya salibkan semua dosa-dosa yang tidak kita inginkan di kayu salib. Kita salibkan ya. Dengan demikian kita akan jadi ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Nah, Roh Kudus akan beri kita kuasa ya, menyertai kita, bekerja di dalam hati kita supaya kita kuat ya, bisa buah roh ya. Kita bisa berbuah roh. Galatia 5 22 sampai 23 mengatakan ya, buah roh itu adalah kasih. Jadi kita sudah ciptaan baru, kita suka melakukan hidupkan kasih Tuhan dimanapun kita ada. Suka saling mengasihi ya, saling menolong, saling mendukung ya. Kita suka jadi orang yang sukacita, damai sejahtera. Jadi orang yang penuh sabar ya, orang yang kelemah lembutan, orang yang murah hati ya, kebaikan, kesetiaan ya, dan bisa menguasa diri. Semua kita bisa lakukan ya, karena kita sudah jadi ciptaan
baru. Ya, haleluya, amin ya. Nah, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini, kita sudah percaya Tuhan. Ya, kita harus adalah orang yang sudah di dalam Kristus, adalah ciptaan baru. Ya, amin. Ya, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tapi kalau misalnya masih ada beberapa jemaat mengatakan, ya, Popo, saya masih belum semua dosa-dosa saya buang loh, masih belum semua dosa-dosa saya salibkan, masih ada yang hobi saya yang ada 1-2 saya nggak bisa tanggalkan, nggak bisa salibkan. Ya, mari ya Bapak Ibu, malam hari ini kita minta Roh Kudus ya menolong kita, ya, beri kita kekuatan, ya, bisa tanggalkan semua sisa-sisa yang masih di dalam kehidupan kita, hobi-hobi yang tidak berkenan di hati Tuhan, dosa-dosa yang sisa-sisa itu mari kita salibkan, ya, di kayu salib, supaya kita sungguh-sungguh jadi ciptaan baru, ya, hidup berkenan kepada Tuhan, ya, jadi diberkati Tuhan, puji Tuhan, haleluya, amin ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa, ya. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami sudah beri kesempatan, sudah beribadah kepada Tuhan, sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah dengar kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong setiap kita. Kita mampu, ya, sudah jadi orang Kristen, ya. Jadi kita di dalam Kristus, kita jadi orang Kristen. Kita mau jadi ciptaan baru, ya. Yang lama kita sudah mau berlalu, ya, semua sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Tuhan mampukan kita, sungguh-sungguh kita di dalam Kristus sudah jadi ciptaan baru. Yang baru sudah datang, sesungguhnya yang lama sudah kita salibkan, ya. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, amin. Kiranya firman Tuhan yang telah ditabur boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman bagi setiap jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupannya sebagai ciptaan yang baru. Bapak Ibu Saudara, jemaat GKI Kanan yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk pergumulan jemaat, dan berdoa untuk pergumulan setiap pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami, pada malam hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami terus mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kasus COVID yang kembali naik beberapa waktu terakhir ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Berikan kepada masyarakat hikmat untuk boleh tetap menjaga protokol kesehatan. Berikan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami, setiap pihak yang terus bekerja untuk memikirkan strategi dalam mengatasi pandemi COVID ini. Berkati mereka ya Tuhan, pakai mereka, biar melalui berbagai kebijakan maupun langkah yang diambil, pandemi COVID ini dapat segera berlalu. Kami juga berdoa untuk kondisi perekonomian bangsa kami.
keluarga-keluarga yang bergumul dengan biaya hidup keluarga mereka. Tuhan kiranya mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan memakai anak-anak-Mu, gerakan anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh peduli dan berbagi pada mereka yang berkekurangan, mereka yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk masa-masa menjelang pilkada dan pemilu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap partai politik maupun pihak-pihak yang berkepentingan, agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan kelompoknya saja, tetapi dapat memikirkan kepentingan yang lebih luas, dapat memikirkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa serta kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga memakai setiap anak-anak Tuhan di berbagai tempat di negeri ini. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan, untuk boleh menghadirkan kesejukan dan ketenteraman. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga hendak berdoa untuk GKI Kanaan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu maupun simpatisan yang beribadah di GKI Kanaan. Berkati GKI Kanaan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau kami dapat bertumbuh di dalam iman kami melalui setiap pelayanan yang dilakukan oleh GKI Kanaan. Tuhan berkati para pelayan-Mu, setiap hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati majelis jemaat yang melayani di GKI Kanaan. Berkati para pengurus komisi maupun aktivis serta para penata layan yang terlibat dalam pelayanan di GKI Kanaan. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Biarlah melalui setiap pelayanan yang dilakukan nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKI Kanaan serta simpatisan yang beribadah di GKI Kanaan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh hadir dalam setiap pergumulan yang tengah dihadapi oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mendukung di dalam doa untuk jemaat maupun simpatisan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa, saat ini kami juga hendak membawa pergumulan pribadi kami ke hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan setiap pergumulan pribadi kita ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar isi hati kami. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Kiranya Tuhan menjawab dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GKI Kanaan yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa setiap kita adalah ciptaan yang baru. Teruslah tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita akhiri persekutuan doa kita dengan menaikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku dari KPPK nomor 256. Dan biarlah lagu ini juga menjadi ungkapan semangat kita dalam menapaki hidup sebagai ciptaan yang baru. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku.
Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sampai di sini persekutuan doa kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.